مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي، وخصوصا إلى أرواح أئمة أهل البيت الكرام، والإمام علي بن أبي طالب والإمام حسن بن حسين والإمام علي زين العابدين والإمام محمد الباقر جعفر الصادق والإمام موسى الكاظم علي رضا محمد الجواد علي الحاج الحسن العسكري محمد المهدي محمد النجيب محمد عيسى رومي أحمد عيسى المحاجر ووصولي وفرقي وجميع أولياء في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا في هذا البلد، والحبيب محمد بن الرحمن البار والحاشم محمد البار بيدرس بن سالم الجفري وجميع أولياء والصالحين. أنت تعلم بأسمائهم أن الله يريد درجتهم في الجنة كثير مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينظرنا بهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat dan umatnya. Masih melanjutkan kajian kita di Jumat yang lalu, ucapan nasihat dari Al-Imam Syekh Ali Al-Khawwas rahimahullah. Beliau sebagaimana yang telah dijelaskan adalah salah satu guru daripada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah, yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Di dalam kitab Durrul Ghawwas fi Fatawa Sayyidi Ali Khawwas mengumpulkan fatwa-fatwa dari Syekh Ali Al-Khawwas rahimahullah. Di antara nasihat beliau pernah mengatakan, ziyadatul ilmi fi rajuli su', ziyadatul ilmi fi rajuli su' kaziyadatil ma fi usuli syajarati hanbal, kullama izdada riya izdada marara. Beliau memberikan nasihat, ziyadatul ilmi fi rajuli su', bertambahnya ilmu kepada orang yang memiliki akhlak yang buruk. Jadi ilmu agama dipelajari, tapi yang menguasai adalah orang yang memang dikenal memiliki akhlak yang buruk. Kata beliau, kaziyadatil ma fi usuli syajarah handal, bagaikan menambah siraman air di akar pohon pare, pohon pari.
kullama izdada riya izdada marara. Pohon pare itu kalau makin banyak disiram airnya, maka buahnya makin pahit. Artinya ilmu yang suci ini jika dimiliki oleh orang yang memiliki hati yang penuh dengan kotoran, atau dimiliki oleh orang yang memiliki akhlak yang buruk, maka ilmu tersebut menjadi sesuatu yang pahit, yang tidak bermanfaat, justru membahayakan. Di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah ala Qawaidi Sufiyah yang disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, beliau mengatakan attiba' tasyrikut tiba', attiba' tasyrikut tiba', watak mencuri watak. Jika watak seorang guru terutama memiliki watak yang sombong, watak yang angkuh, kemudian iri hati, dengki, maka murid yang belajar akan mendapatkan efek dari sifat buruknya, akan terjangkit. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam satu riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah meninggal 505 Hijriah dalam kitabnya Mukhasyafatul Qulub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilma lam yazdah huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Rasul bersabda, siapa yang bertambah ilmu namun tidak bertambah petunjuk kebaikan, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Al-Imam Al-Iraqi meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tanhuhu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa orang yang solatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran, maka solatnya itu bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hati yang penuh dengan kotoran, punya ilmu, punya jabatan, dipandang oleh masyarakat, dia sebagai ulama misalnya, berada di atas angin. Murid-muridnya dia lihat yang kaya-kaya, mulai dia minta, kalau kau mau masuk surga, mau dapat syafaat guru kami yang punya silsilah sanad, sedekah, kasih saya mobil, kasih saya rumah, kasih saya. Ini namanya uqubatul ulama. Kata Hasan Basri, ini sebenarnya hukuman bagi ulama tersebut, bukan nikmat tapi hukuman. Dengan apa hukuman Allah memberikan kepada para ulama? Amalud dunya biddin. Dia beramal mencari dunia, prospeknya mencari kekayaan dunia menggunakan agama, menggunakan gambaran agama. Wa mautul qalb, kemudian hatinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk hukuman Allah taala kepada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, atau ulama yang hatinya penuh dengan kotoran. Makanya tidak perlu jauh-jauh, kita punya guru Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, contoh guru yang baik. Belum pernah ada di zaman sekarang yang saya temui guru ngasih uang ke murid. Udah kasih ilmu, ngasih uang, ngasih makan. Itu luar biasa. Dan ini memang kalau kita kaji biografi para ulama-ulama, para aulia, kaum sulaha terdahulu, ya seperti itu manhaj mereka. Kalau memang tidak bisa kasih sumbangsi kepada para pelajar atau orang-orang yang ikut belajar di majlis, dia tidak mampu memberikan sesuatu, jangan bebankan kepada murid dengan meminta sesuatu. Jangan menjadikan ilmu agama sebagai senjata untuk mencari dunia. Kalau mau kaya jangan di agama, jangan menggunakan agama. Kalau mau kaya usaha, dagang. Jangan menjual agama untuk mencari dunia.
Nah, ini nasihat. Kemudian juga hukum yang Allah Ta'ala tetapkan tidak boleh ditoleransi. Masalah wakaf, sudah diserahkan wakaf untuk membuat pesantren, membuat masjid, maka ini wakaf selamanya wakaf, tidak boleh dirubah ke milik pribadi siapapun orangnya. Dan hati-hati, para ulama yang punya ilmu jauh lebih berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-alim lam yanfa' bi ilmihi, kata Nabi, inna ashadda 'adzaban nas yaumal qiyamah al-alimun lam yanfa'ullahu ta'ala bi ilmihi. Orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya, mereka adalah manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat. Di dalam kitab Zubat dikatakan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli ubadil wasa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wallahu arja Allah yakuna arja bi ikhlasi yakuna khalasa minal khalasi. Artinya, fa'alimun, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia adalah orang yang diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Jadi rasa takut ini penting. Ingin melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahwa Allah Ta'ala Ar-Raqib, mengawasi seluruh perbuatan kita. Ini nasihat yang diucapkan oleh Syekh Ali Khawas, mengatakan, manakala ilmu ini bertambah dimiliki oleh orang yang memiliki akhlak yang buruk, maka itu bertambah pahit ilmu tersebut, sebagaimana buah daripada buah pari. Makin banyak menyiram air, makin pahit. Kemudian kita sekarang berada di awal bulan Muharram, tanggal 3 Muharram tahun 1442 Hijriah. Kita jadikan momentum Hijriah ini untuk merubah ke arah yang lebih baik, dari akhlak, dari ibadah, dari segala aspek yang bersifat positif. Kita rubah, hijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah makaniyah telah berakhir, hijrah tempat telah berakhir. Hijrah tempat, Nabi katakan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Makkah. Ini namanya al-hijrah makaniyah, hijrah tempat. Berpindahnya Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat dan ahlul bait Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinatul Munawwarah. Hijrah makaniyah berakhir, tapi hijrah ma'nawiyah tidak berakhir. Dia berjalan sepanjang zaman, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hijrah ma'nawiyah, sepanjang zaman berlangsung. Oleh sebab itu, di bulan Muharram ini Allah Ta'ala bukakan kesempatan kita. Di antaranya Allah Ta'ala menciptakan daripada bulan 12 bulan hari, kalau Masehiyah 365 hari. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah tertulis di kitabnya Allah. Di dalam tafsir Alusi Ruhul Ma'ani, beliau menafsirkan fi kitabillah artinya Lauhil Mahfuz. Jadi 12 bulan itu sudah terdata di Lauhil Mahfuz. Dikuatkan juga oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 919 Hijriah, dalam kitab Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Allah ciptakan bulan 12 bulan. Di dalam kitab Enimiris Kimel punya buku tentang rahasia-rahasia angka, The Secret of Numbers, rahasia-rahasia angka. Ini seorang ahli kitab suci, bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab suci yang lainnya.
Di dalam buku tersebut The Secret of Numbers itu membahas tentang rahasia-rahasia angka di seluruh kitab suci samawi, di antaranya Al-Quran. Beliau mengatakan Allah Ta'ala menyebutkan kata syahra, kata bulan, dan ini juga disebutkan dalam kitab Al-I'dadul Ajazi atau Al-I'jazul Adadi fil Quranil Karim, mukjizat angka-angka di dalam Al-Quran. Allah sebutkan kata syahr bentuk tunggal sebanyak 12 kali, syahrun, dan ini sesuai dengan bulan dalam satu tahun, 12 bulan. Kemudian Allah sebutkan kata syahrain, 2 bulan, Allah sebutkan sebanyak dua kali. Kemudian kata ashhur bentuk jamak, bulan-bulan, Allah Ta'ala sebutkan sebanyak 6 kali. 6 kali 2 hasilnya sama, adalah 12. Yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata hari. Hari dalam bahasa Arab yaumun atau yauma, itu sebanyak 365 kali. Allah sebutkan kata yaumun atau yauma secara bentuk tunggal singular sebanyak 365 kali, dan itu sesuai dengan hari dalam setahun hitungan Masehi, 365 hari. Di 4 bulan Allah katakan minha arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Makna haram disebutkan oleh Profesor Dr. Syekh Ali Sobuni dalam kitab tafsirnya Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, mengatakan makna haram di sini karena di 4 bulan tersebut sejak dahulu sebelum Islam hadir telah dilarang menumpahkan darah. Jadi mereka jika terjadi konflik peperangan, tiba bulan haram tersebut, maka mereka tinggalkan peperangan, padahal belum ada agama Islam pada waktu itu. Yang lain menafsirkan bahwa makna 4 bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Allah sebutkan syahrullah, bulannya Allah. Apa bulannya Allah? Salah satunya Muharram. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 bulan tersebut disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Bulan yang pertama daripada bulan haram adalah Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah Muharram. Kemudian yang keempat adalah Rajab. Inilah disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Safwatu Tafasir, tafsir Safwatu Tafasir menceritakan asbabun nuzul, sebab diturunkan firman Allah Ta'ala yang kita sering dengar di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata min qablikum, sebelum kalian, artinya sebelum Islam hadir sudah ada yang berpuasa. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Safwatut Tafasir bahwa orang-orang Quraisy yang menghuni Makkah Al-Mukarramah sebelum agama Islam hadir, mereka telah melaksanakan ritual ibadah puasa yang mereka lakukan di bulan Muharram. Makanya Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Ramdan Al-Buti rahimahullah mengatakan, sebelum diwajibkan Ramadan,
Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya puasa wajib Muharram. Ketika turun ayat tersebut di tahun 2 Hijriah, maka kewajiban itu berpindah di puasa bulan suci Ramadan. Itu dikatakan dalam kitab Fiqh Sirah yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Oleh sebab itu, bulan ini memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Di antaranya melaksanakan puasa sunnah. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah meninggal 852 Hijriah, di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari, riwayat dari istri Nabi bernama Sayyidah Hafsah qalat, berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma, siapa yang berpuasa akhir yaum min Dzulhijjah, di akhir bulan Dzulhijjah. Kemarinnya kita sudah lewat. Akhir yaum Dzulhijjah wa awal yaum min Muharram. Siapa orang yang berpuasa di akhir hari bulan Dzulhijjah dan di awal hari bulan Muharram, ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala lahu kafarah khamsina sanah. Allah jadikan pahalanya kafarat dosa selama 50 tahun, kata Rasulullah SAW. Wa shaumu yaumi, dan puasa satu hari di bulan Muharram itu bisaumi thalathin yauma, seperti puasa 30 hari di bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir 450 Hijriah meninggal 505 Hijriah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma thalathata ayyam, siapa yang berpuasa 3 hari min syahrin haram, di bulan Muharram, al-Khamis wal Jum'ah was Sabat, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, katabahu Allah subhanahu wa ta'ala ibadah sab'i mi'ati sanah atau amin, fi riwayat ukhra amin. Siapa yang puasa 3 hari berturut-turut di bulan Muharram, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat baginya pahala ibadah 700 tahun, kata Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali. Jadi yang ini belum sempat, masih ada pekan berikut, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini sanadnya memang diperselisihkan oleh para ahli hadis. Sebagian mengatakan hadis lemah, sebagian lagi mengatakan hadis palsu, seperti Imam Zawzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, juga kitab Kashful Khafa menyatakan hadis palsu. Imam Ghazali menempatkan ini, menurut beliau hadis ini hadis yang baik. Dan untuk targhib wa targhib wa fadil amal, Imam Nawawi mengatakan hadis-hadis lemah itu bisa diamalkan di dalam konteks fadilah amal, dan targhib anjuran melakukan kebaikan, dan tarhib atau memberikan ancaman terhadap perbuatan dosa. Tapi Imam Ghazali ini disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi yang mengsarah kitab Ihya Ulumuddin. Nama kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin. Beliau mengatakan ulama-ulama di antara mereka ada yang sudah mencapai magam, mendapatkan hadis bisa langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Tathbitul Fuad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahumullah, pengarang Ratibul Haddad. Beliau mengatakan, idza ashkala alayya al-hadis sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyara. Kalau ada satu hadis yang sulit dipahami, atau hadis ini belum tahu asal usulnya apakah benar dari Nabi atau tidak,
sa'altu Rasulullah mubasyar. Saya langsung tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini adalah hal yang hak untuk kalangan para aulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan lam yatamathal bi." Siapa yang mimpi melihat aku, maka dia akan bertemu denganku yaqdha, dalam keadaan nyata. Sebagian ulama hadis mengatakan makna nyata di sini di hari kiamat. Para ahli hadis mentafsirkan, menjelaskan makna yaqdha di hadis tersebut, yaitu bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar di hari kiamat. Tapi kalangan para asfiya, kalangan para sufi seperti Ibnu Arabi, pengarang kitab Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam, juga kitab Tarjamanul Ashwaq dan kitab Hub wal Mahabbatul Ilahiyah, beliau mengatakan bahwa yang makna yaqzah di sini adalah bertemu di alam dunia. Dan ini banyak ulama, di antaranya sekelas Al-Habib Abdul Al-Haddad, beliau seperti itu. Bahkan ulama mutaakhirin yang hidup di zaman kita, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah. Beliau ini ulama multi talenta. Beliau punya karya-karya ilmiah menjelaskan dari seluruh cabang ilmu agama, bukan hanya musnid dunia. Beliau punya gelar yang populer, musnid dunia. Musnid artinya man yarwil hadis bi isnadi, orang yang meriwayatkan hadis dengan rantaian sanad dari beliau bersambung terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga punya karya-karya di seluruh cabang ilmu agama. Ilmu fikih ada, ilmu usul fikih juga ada, namanya Al-Fawaid Janiyah, tentang ilmu hadis, ilmu sejarah. Dan beliau katakan Syekh Yasin Al-Fadani, Fadani artinya Padang, Fadani, tapi masih keturunan Sultan Palembang. Kalau dicari tahu sanadnya, nasabnya, masih keturunan Sultan Palembang. Dan Sultan Palembang itu dalam beberapa manuskrip buku sejarah tentang kesultanan yang ada di Sumatera, itu banyak dari kalangan asyraf, dari kalangan sadah Ba'alawi, dari keturunan habaib yang ada di Hadramaut. Dan ini dijelaskan dalam kitab Al-Hadarimu fi Mahid Hindi, yaitu orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut yang berada di Teluk India. Itu kitab membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan juga ke India. Ini beliau semua ilmu. Beliau katakan, saya dulu waktu belajar di Darul Ulum, beliau belajar di Darul Ulum, sebelumnya di Madrasah Salutiyah di Makkah. Dulu ada wanita kaya, dia punya nama Saluti, dia wakafkan tanah, dibangun sekolah. Ada seorang bernama Ayatullah, pengarang kitab Izharul Haq, asli India, Ayatullah, pengarang kitab Izharul Haq tentang perdebatan dengan agama lain. Dan beliau berdebat di India di zaman kolonial Inggris. Akhirnya banyak orang masuk Islam. Orang-orang Inggris khawatir, maka diperintahkan mereka untuk membunuh Ayatullah hijrah ke Makkah, kemudian dibangun sekolah namanya Madrasah Salutiyah. Disitulah tempat para ulama-ulama dari Nusantara banyak belajar, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, seperti Syekh Yasin Al-Fadani dan ulama-ulama lainnya. Kata Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, di saat dulu saya belajar, setiap pelajaran yang saya pelajari, saya hatamkan kitabnya. Itu yang pertama. Jadi semua pelajaran dihatamkan kitab. Misalnya kalau belajar Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, kurang lebih 9 jilid, ya beliau hatamkan 9 jilid. Belajar lagi kitabnya Fathul Bari, karena fan ilmu beliau hadis, otomatis kitab-kitab induk ini dipelajari. Belajar tentang Sahih Bukhari, sarahnya Fathul Bari 20 jilid lebih dikhatamkan. Beliau mengatakan tidak ada satu pelajaran melainkan kitab-kitabnya seluruhnya saya hatamkan. Itu kata beliau. Itu sudah luar biasa. Kitab tentang ilmu jarhi wa ta'dil, Mizanul Iqtidal fi Naqdi Rijal, itu 8 jilid.
Beliau belajar juga tentang ilmu bahasa Arab secara mendalam. Di antara kitab yang populer dari kamus bahasa Arab ada dua yang dipelajari oleh beliau. Yang pertama Lisanul Arab Ibnu Manzur. Ini lumayan, dia sekitar sesuai cetakan bisa puluhan jilid. Kalau kitab kamus yang dipelajari juga yang paling terbanyak juga adalah kitab kamusnya Syekh Murtada Az-Zabidi berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Itu 42 jilid beliau hatamkan semua, dan masih banyak kitab-kitab lain yang beliau hatamkan. Beliau menyatakan bahwa seluruh pelajaran dan seluruh kitab yang saya pelajari seluruhnya saya sudah baca sampai khatam. Kalau kita kan setengah-setengah bilang judul seakan-akan baca semua, padahal judul saja padahal baru baca depan judul saja dihafal. Dibilang saya dalam kitab ini. Saya juga demikian, tidak semua kitab yang saya sebutkan dulu saya baca semua. Ada kitab yang setengah. Kita akui diri kita lemah, karena kita bukan ulama, kita thalibul ilm, penuntut ilmu. Tapi kalau Syekh Yasin Al-Fadani benar-benar semua kitab dibaca dari awal sampai akhir. Itu luar biasa. Luar biasa. Yang membuat saya kagum, membuat saya heran, kalau yang tadi itu memang sudah luar biasa, tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Seluruh kitab yang beliau pelajari puluhan tahun dan beliau baca sampai habis seluruhnya, setiap kitabnya itu beliau berikan komentar penjelasan diberikan komentar sarah. Makanya kalau dicetak itu beliau punya karya itu bisa dari 1000 judul, lebih dari 1000 judul yang tercetak saja itu sudah banyak. Dan murid-muridnya sekarang menjadi ulama-ulama besar. Misalnya di Mesir ada mantan mufti Mesir namanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau punya guru, salah satunya adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Ada juga ahli hadis asal Suriah namanya Profesor Dr. Syekh Said Mamduh. Ustadz Abdul Somad punya guru, salah satu gurunya itu belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani, termasuk juga Said Agil Munawar. Ini diceritakan sekelas Syekh Yasin Al-Fadani pernah seorang murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani sedang mengambil S3 doktor jurusan hadis. Dibuatlah disertasi utruhat. Ketika dibuat disertasi, ada satu hadis, cari referensinya belum ketemu. Dibongkar kitab hadis sana sini, belum ketemu. Sampai berbulan-bulan cari sumbernya, referensinya. Ini hadis dari siapa ini? Apakah benar ini hadis Rasulullah SAW? Akhirnya menyerah, sudah bongkar seluruh kitab hadis yang beliau ketahui. Berangkat umroh. Dalam hatinya ini sang murid mengatakan, saya sekalian mau silaturahmi ke guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dan juga sekaligus saya mau bertanya tentang satu hadis ini yang sulit saya dapat referensinya. Datang ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani, ketemu Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian sedikit terjadi perbincangan. Selesai daripada perbincangan, maka sang murid mengatakan kepada Syekh Yasin Al-Fadani, wahai guru, saya mau minta tolong, ini referensinya benar, apakah ini hadis Rasul SAW? Dikasih disertasinya. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani baca, oh, nanti besok baru balik ya, besok baru balik, insya Allah dapat jawabannya. Diucapkan seperti itu kalimat. Maka sang murid selesai daripada perbincangan, beliau kembali istirahat. Besok harinya kembali ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika kembali ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, kemudian bertanya, wahai guru, bagaimana hadis itu, sudah ketemu sumbernya? Kata beliau apa, Syekh Yasin Al-Fadani? Itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mau cari referensinya, cari di kitab ini, halaman sekian, coba cari di situ. Dicari,
dapat nemu. Itu sekelas Syekh Yasin Al-Fadani, bagaimana sekelas Al-Imam Ghazali rahimahullah, bagaimana sekelas Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bagaimana sekelas para imam. Imam Ali Ridho. Imam Ali Ridho ini Ma'ruf Al-Karhi muridnya menyatakan, setiap kali masuk ke setiap wilayah negara berbeda, beliau berdakwah menggunakan bahasa tersebut. Masuk ke India, ceramah pakai bahasa India. Masuk ke Rusia, ceramah pakai bahasa Rusia. Dan ini tidak mengherankan kalau sekelas Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim, karena di kitab Jami'u Karamatil Aulia, ensiklopedia keramat para wali yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani rahimahullah, itu mengumpulkan 14.000 keramat wali, 10.000 wali. Diceritakan ada seorang wali biasa diberikan gelar Al-Aqtab Arba, 4 wali kutub ternama dari nasab Sayyidina Hasan, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Ibrahim Ad-Dasuki, kemudian Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, dan Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Ini 4 arba, Aqtabul Arba, wali kutub terbesar di zamannya. Jadi wali kutub sekaligus 4 orang di satu zaman. Ini wali kutub biasanya 1, paling banyak 2 biasanya wali kutub. Wali kutub itu artinya pemimpin para aulia. Pernah terjadi satu zaman 2 wali kutub, yaitu di zamannya Al-Imam Abu Hasan Sazili. Abu Hasan Sazili rahimahullah, beliau punya murid Abu Abbas Al-Mursi, dan juga muridnya adalah Imam Athaillah Skandari. Ini Abu Hasan Sazili rahimahullah sekitar abad ke-5 Hijriah, masuk ke 6 Hijriah. Beliau ingin mencari guru, tapi kata beliau, saya ingin cari guru yang wali kutub, gak mau tanggung-tanggung. Waktu itu ada di Maroko, di Maghrib. Dia tanya orang-orang, di mana zaman sekarang pemimpin para aulia? Mereka katakan, zaman sekarang yang memimpin para aulia ada seorang ulama di Irak. Al-Imam Abu Hasan Sazili berangkat dari Maroko menuju Irak. Sampai di Irak, ketemulah ulama yang disifati sebagai wali kutub. Kemudian sang ulama itu ketika bertemu dengan Abu Hasan Sazili rahimahullah berkata kepada Abu Hasan, engkau asal dari mana? Dia bilang dari Maghrib, Maroko. Kenapa engkau datang ke sini? Saya mau belajar kepada wali kutub. Kata wali kutub yang dianggap wali kutub di Irak, dia katakan, kenapa jauh-jauh? Saya ini murid dari wali kutub yang ada di Maroko. Jadi wali kutubnya ada di tempat dia tinggal. Ditanya tempatnya di mana, disebutkan nama kampungnya di Sazilah. Nama kampung, satu kampung padahal. Dia pergi lintas negara cari wali kutub, padahal ada wali kutub sekampung dengannya. Balik lagi pulang. Ternyata ketemu sang guru namanya Abdul Salam Ibnu Mesis. Ada salawat beliau, salawat Misisia. Itu karya dari guru beliau, Abdul Salam Ibnu Mesis. Inilah salah satu guru yang mengangkat magam kewalian Abu Hasan Sazili. Kemudian Abu Hasan Sazili belajar kepada beliau, akhirnya Abu Hasan Sazili jadi wali. Dan sampai mencapai magam kutub. Kemudian Abdul Salam Ibnu Mesis mengatakan kepada Abu Hasan Sazili, wahai Abu Hasan Sazili, kamu harus hijrah ke Mesir. Harus hijrah ke Mesir. Makanya beliau setelah itu hijrah ke Mesir. Ditanya sama Abu Hasan Sazili, wahai guru, kenapa harus hijrah ke Mesir? Kata gurunya Abdul Salam bin Mesis, karena tidak boleh ada 2 wali kutub dalam satu tempat, harus pisah. Maka berangkatlah beliau ke Mesir. Nah ini satu zaman 2 wali kutub. Dan yang zaman yang tadi 4 wali kutub. Dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, Syekh Yusuf Nabhani menjelaskan bahwa salah satu keramat daripada Syekh As-Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki, salah satu keramat adalah
kana yatakallamu bil ajam wa ibrani wa israiliyah wa sa'iril lughatit tuyur wal wuhush. Di antara keramatnya beliau, Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki bisa berbicara seluruh bahasa asing. Bahasa asing seluruh bisa. Kemudian bisa berbahasa Ibrani. Ibrani bahasa Bani Israel, bahasanya Nabi Musa. Dan juga Suryani, bahasanya Nabi Isa. Wasairil lughat at-tuyur, dan juga beliau bisa berdialog dengan seluruh bahasa burung. Bahasa burung, bisa berbicara dengan burung. Seperti Nabi Sulaiman, mantiqatut thair dalam Al-Qur'an. Allah allamahu mantiqat thair. Allah ajarkan Nabi Sulaiman bahasa burung. Diberikan kepada Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah. Dan bukan hanya bahasa burung beliau bisa berbicara, wal wuhush, dan seluruh bahasa hewan. Bicara dan paham. Itu Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Bagaimana dengan Al-Imam Ali Ridha bin Musa Al-Khazim? Diriwayatkan beliau lebih hebat. Bahkan beliau setiap wilayah, masuk Romawi, Persia, Hindia, beliau pakai bahasa sesuai dengan tempat. Sampai ditanya, wahai Imam Ali Ridha, dari mana engkau belajar di semua bahasa? Dia bilang, saya gak belajar. Kalau belajar gak mungkin semua bahasa. Tapi saya dapat warisan dari kakek buyut saya, Nabi Muhammad SAW, yang Nabi pernah mengatakan, utitu jawami al-kalim. Saya diberikan jawami al-kalim. Sebagian ulama mengatakan ini ucapan sedikit tapi maknanya dalam. Khairul kalam ma qalla wa dal. Sebaik-baiknya ucapan sedikit tapi mendalam. Tapi sebagian Abu Ya'la, ulama yang bernama Abu Ya'la mengatakan makna daripada jawami al-kalim adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berbahasa seluruh bahasa manusia. Nabi Muhammad SAW bisa berbahasa seluruh bahasa manusia. Saya dapat warisan itu. Makanya berbeda. Ketika Allah mengajarkan Nabi Adam, Allah batasi dengan nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Tapi ketika Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut maf'ulnya. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa 'allamaka ma lam takun. Dia Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad seluruh ilmu. Kalau Nabi Adam nama-nama diajarkan oleh Allah, kalau Rasulullah diajarkan seluruh ilmu, termasuk di situ bahasa. Karena di surat Ar-Rahman dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan. Allah mengajarkan kepadanya bayan. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini Nabi Musa. Tapi sebagian mengatakan Allamahul bayan, di sini Allah mengajarkan seluruh bahasa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebelumnya ada Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa 'allamahul bayan. Maka domirnya kembali kepada sama, yaitu yang mengajarkan Allah kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, dan Allah yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad seluruh bahasa. Itu mukjizat daripada Al-Imam daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian keramat daripada Al-Imam Ali Ridha rahimahullah. Disebutkan salah satu keramat beliau, Al-Imam Ali Ridha rahimahullah, beliau pernah punya murid namanya Muhammad bin Isa. Punya murid namanya Muhammad bin Isa. Nah, Muhammad bin Isa ini pernah bermimpi melihat ada satu rumah itu penuh dengan antrian para jamaah haji yang baru selesai daripada ibadah haji. Itu satu rumah penuh. Dalam mimpinya dia penasaran, ini rumahnya siapa? Kenapa orang sampai antri berkumpul di rumah tersebut? Kemudian dia masuk dalam rumah. Ternyata dalam rumah tersebut dia lihat ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas sejadah. Kemudian Nabi sedang membagi-bagikan kurma. Jadi mereka di dalam mimpi ini yang antri ini
rombongan orang yang selesai ibadah haji sedang antri mendapatkan kurma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antri dibagikan. Ini kitab Jami'ul Karamatil Auliya. Sudah antri, maka Muhammad bin Isa ikut karena tahu ini Rasulullah yang bagi ini kurma. Dia ikut antri dalam mimpinya. Sampai pada akhirnya dapat giliran persis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencium pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi memberikan kurma kepada Muhammad bin Isa. Diterimalah itu kurma. Setelah diterima, dia keluar dari rumah tersebut. Itu manusia berpakaian putih masih banyak antri. Di dalam mimpi tersebut dia membuka itu kurma, dia hitung. Ternyata jumlahnya 18 butir kurma. Dia makan. Ketika bangun dari tidurnya, mulutnya berasa selesai makan kurma. Dihabiskan 18 butir. Dalam mimpinya dia makan sampai habis. Tidak mau sia-siakan pemberian Nabi Muhammad SAW. Akhirnya waktu berjalan 20 hari kemudian, pas selesai ritual ibadah haji, dia lewat di satu rumah persis dengan rumah yang ia mimpi 20 hari yang lalu. Orang ramai dengan pakaian putih antri di rumah tersebut, dan dia perhatikan ini rumah sama persis dengan mimpi saya. Penasaran, dia ikut antri. Jika ikut antri di dalam rumah tersebut, masuk ke dalam rumah, dia lihat dalam mimpinya karena yang duduk Rasulullah SAW. Dia penasaran, dia lihat ternyata yang duduk di tempat Nabi ketika dia lihat di mimpi adalah Imam Ali Ridho. Sejadahnya juga mirip, sama persis. Posisinya juga sama persis. Dan yang luar biasa, mereka lagi antri sama persis dengan mimpinya, yaitu Imam Ali Ridho sedang membagi-bagikan korma sama seperti Nabi Muhammad SAW sedang membagi-bagikan korma. Sama persis. Namanya dejavu kalau bahasa. Dejavu. Di kitab Ar-Ruh menjelaskan fenomena ini sebenarnya ada. Fenomena dejavu, tapi istilahnya bukan dejavu dalam Islam. Dejavu bahasa Perancis. Dejavu itu sesuatu seakan-akan pernah terjadi terulang lagi. Dalam kitab Ar-Ruh mengatakan, Nabi bersabda dalam hadis, al-arwah jundun mujannadah. Ruh itu seperti satu pasukan. Idza ta'arafa iktalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Kalau di alam arwah, ruh itu akur satu dengan lainnya, mereka hidup di dunia akur. Tapi kalau di alam arwah sudah bermusuhan, maka ketika hidup di dunia bermusuhan. Makanya jangan heran, ada kalanya seseorang tidak menyukai seseorang tanpa sebab. Padahal orang itu gak punya salah. Dia datang, diundang tahlilan. Ya, ada dia lagi itu. Dia bersalam, kalau kita tersuka. Nah ini di alam arwah sudah tidak cocok. Dan kadang-kadang kalau kita lewat di satu tempat atau kita berangkat di luar kota atau di luar negeri, ada kalanya ada orang lewat, kita lihat, pernah lihat orang di mana ya? Orang itu juga lihat kepada kita, di mana ya ketemu ya? Itu sebenarnya di alam arwah pernah berpapasan. Dan kita berkumpul di majlis ini dan di majlis yang lainnya, tempat yang baik itu juga Allah Ta'ala telah mengumpulkan kita di alam arwah. Dan ketika kita telah memeluk agama Islam, maka di alam arwah ketika Nabi mengatakan bala syahidna alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Orang pertama yang menyatakan bala syahidna Nabi Muhammad SAW, disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitab Syarah Ainiyah. Kemudian yang di belakang ikut ucapan Rasul SAW, bala syahidna, maka mereka hidup Islam. Walaupun sebagian riwayat mengatakan pada waktu itu seluruh manusia mengatakan bala syahidna. Namun ketika terlahir ke dunia, ada yang menepati janji, dia Islam, ada yang tidak menepati janji. Itu mereka mengatakan yang menjawab menyusul jawaban Nabi, mereka Islam. Yang jawabnya terlambat, mereka tidak Islam ketika lahir. Ikut panggilan jawaban Nabi Muhammad SAW. Maka ini Muhammad bin Isa dia ikut antri. Akhirnya persis di hadapan Imam Ali Ridho.
Dia perhatikan kurmanya, jenisnya sama dengan kurma dalam mimpi, bentuknya, jenisnya sama. Dia heran. Kemudian minta giliran, dia cium tangan kepada Imam Ali Ridho. Dia kenal ini Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhib. Diberikan kurma oleh Imam Ali Ridho. Dia ambil kurma, keluar dari rumah tersebut. Dia hitung kurmanya, ternyata sama persis 18 butir. 18 butir. Dia bilang, aduh, tanggung kalau 18, saya mau minta lebih. Ini pasti ada keberkahan. Kenapa? Karena sama seperti mimpi Rasulullah SAW bagikan. Kemudian dia antri untuk kedua kalinya dengan tujuan minta tambahan kurma. Ketika antri yang kedua kali sampai kepada Imam Ali Ridho, dia bilang, wahai Imam Ali Ridho, tadi engkau sudah berikan 18 butir, saya mau minta tambah, boleh? Kata Imam Ali Ridho apa? Kalau Nabi tambah, saya tambah. Rasulullah kasih 18, saya harus kasih 18, kata Imam Ali Ridho. Itu bagian keramat bahwa mereka tidak pernah terpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma nafi qulubana litaluki biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.